Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Scorpio. Oke. Dan ini adalah bacaan pada saat Merkuri retrograde yang berlangsung tanggal 29 Mei sampai 22 Juni. Apa itu Merkuri retrograde? Silakan di Google aja atau lihat video saya di hari Minggu kemarin. Silakan boleh dilihat di situ ada sedikit penjelasan mengenai Merkuri retrograde. Kalau nggak mau lihat videonya juga nggak apa-apa. Google aja, banyak kok tulisan tentang itu. Oke, dan saya pakai 2 deck dulu. Untuk permulaan, dan ini adalah oracle card, 2 oracle card. Oke. Lanjut. Thank you. Dan ini adalah tarot cardnya. Thank you. Oh wow. Thank you. Oh. Apa yang terjadi dengan kalian yang berzodiak Scorpio pada saat Merkuri retrograde? Karena biasanya Merkuri retrograde mempengaruhi perasaan, mempengaruhi cara berkomunikasi, mempengaruhi teknologi juga, gadget, juga masa lalu, kayak mantan-mantan balik. Nah itu termasuk di Merkuri retrograde ya. Oke. Thank you. Thank you. True love. This love is once in a lifetime. Kalian mendapatkan true love pada saat ini? True love, oke? Oke, sorry. Saya harus jelasin kenapa ditaruh, oke? Scorpio, jika kalian sudah bersama seseorang dan kalian merasa ini adalah true love, kalian lanjutkan. Apapun yang dalam pikiran kalian, mantan balik atau apapun itu, anggap saja itu sebagai bagian dari perjalanan karena kalian harus yakin bahwa yang ini adalah true love. Kalau memang kalian sedang bersamanya pada saat ini. Ya, mungkin ada pertanyaan dalam benak kalian apakah ini benar ataukah tidak, but kenyataannya kalian sudah mendapatkan sesuatu yang benar, true love, cinta yang sejati. Namun kalau ini berubah menjadi toxic ya tentu saja jangan diteruskan. I'm talking about something beautiful, sesuatu yang indah, sesuatu yang harus kalian pertahankan, bukan yang toxic. Kalau yang toxic nggak usah dipertanyakan lagi, selesaiin. Oke. Lanjut dengan dari Fairy Oracle card, divination, embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clarity. Untuk kalian yang Scorpio punya banyak hal yang kalian ketahui di luar gini. Kalian tahu, tapi hanya dalam perasaan aja terus kalian mempertanyakan ini benar apa enggak. Biasanya intuisi kalian kuat gitu. Saya mengerti di agama, di pelajaran agama atau di agama apapun, divination itu bukan hal yang dibenarkan. Tapi di sini saya mau bilang bukan kita harus percaya dengan itu, tetap percayanya sama Tuhan, tapi ini tentang intuisi. Intuisi seorang Scorpio yang biasanya kuat. Dan kalian harus pegang itu, seperti yang tadi dibilang, kalau memang itu true love, kalau memang itu cinta sejati, terus kalian pertanyakan, balik ke intuisi kalian. Saya bikin khusus untuk Merkuri retrograde karena biasanya banyak yang galau, banyak yang emosional, banyak yang komunikasinya morat-marit, berantakan. Jadi saya buat ini hanya untuk mengingatkan kalian bahwa fenomena alam kadang-kadang memang berhubungan dengan emosi manusia. Oke, itu aja. Kita nggak bicara tentang okultisme atau klinik atau apapun di tarot. Kalau kalian melihat hari apa tuh, kalau nggak salah Sabtu saya bikin video dan
bicara tentang tarot, tidak bicara tentang hal-hal klinik atau apapun itu. Walaupun saya tahu ada beberapa dari orang-orang itu bisa melihat sesuatu. Bahkan sahabat saya sendiri bisa melihat siapa yang di kiri saya, siapa yang di kanan saya sendiri nggak lihat. Sahabat saya yang lihat. Dan saya tahu dia nggak bohong. Karena saya mendengar, saya hanya mendengar, tidak melihat. Tapi sekali lagi untuk Scorpio yang punya intuisi kuat, coba itu diasah lagi. Dan supaya kalian mau mendengarkan itu. Karena pertanda alam, pertanda intuisi, pertanda apapun yang dikasih Tuhan itu memang ya bagian dari kehidupan. Banyak hal yang masih rahasia yang kita nggak tahu. Itu sebabnya kalian nonton tarot kan, karena kalian ingin tahu. Ya nggak apa-apa. Kalau ada pesan yang bisa diambil, silahkan diambil. Yang bagusnya diambil, yang jeleknya nggak usah diambil. Dan tetap aja percaya bahwa takdir Tuhan itu jauh lebih baik. Kalau emang ini bisa menjadi pertanda atau awareness buat kalian. Atau ya kalau saya diperingati, jadi ada yang bisa buat hati-hati gitu. Itu bagus. Itu nggak apa-apa maksud saya gitu. Asal jangan percaya dengan segala macam ramalan. Itu hanya prediksi ya. Kembali lagi ke jalan yang harus kalian hadapi, ya hadapi aja. Sesuai dengan yang sudah digariskan Tuhan sama kalian. Gitu ya. Oke, lanjut dengan sorry kalau saya ngomongnya panjang dan mempengaruhi si pembaca tarot ini karena ada hal yang ya udah nggak usah saya ceritain di sini. Oke, lanjut. Two of Wands yang terbalik. Ini kalian tuh udah memilih sebenarnya untuk masa depan kalian, tapi kalian pertanyakan lagi. Udah milih, dipertanyakan lagi. My dear Scorpio, coba ikuti intuisi kalian tadi sudah saya sebut dari depan. Coba lihat lagi, ini apakah gara-gara fenomena alam, jadi kalian emosinya terbagi-bagi, emosinya berantakan atau apapun itu, yang membuat kalian mempertanyakan pilihan kalian. Ya, oke, kalian sudah memilih tapi terus dipertanyakan. Lanjut dengan The Moon. Ada yang oke. Biasanya kalau The Moon keluar itu juga saat yang sangat emosional buat kalian. My dear Scorpio, kalian kadang-kadang menyembunyikan sesuatu dan sesuatu yang lumayan gelap dalam tanda kutip yang kalian umpetin selama ini. Dan yang terjadi, oke, ini bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Yang terjadi, apa yang kalian sembunyikan itu diketahui sama seseorang dan orang tersebut akhirnya blackmail kalian atau membuat kalian tidak nyaman karena dia tahu terus dia keluarkan gitu. Ada yang tidak suka sama kalian dan yang jelek-jelek dari kalian jadi keluar. Gitu. Oke, saya harap itu tidak terjadi. Tapi ada indikasi ke situ, saya tahu nggak semuanya. Tapi beberapa dari Scorpio mengalaminya. Sudah dialami, belum dialami, sedang dialami, atau akan dialami. Ya, so bersiaplah dengan itu karena something yang tersembunyi, tidak kalian ketahui, itu bisa menyerang kalian. Dan membuat kalian tidak nyaman, hidup kalian tidak enak. Apalagi kalian sedang berkutat dengan hal lain mungkin. Hal yang membuat kalian berpikir apakah ini pilihan yang benar atau tidak. Lepas dari itu masalahnya percintaan atau masalah karir, bisnis, dan lain sebagainya. Lepas dari masalah itu. Ya, hati-hati aja bahwa ada yang mungkin akan menusuk kalian dari belakang. Oke? The Ace of Cups. Kalian punya cinta yang besar dari orang yang dealing dari kalian yang dealing dengan kalian atau kalian sendiri kepada orang tersebut. Dan itu masih kalian pertanyakan lagi. Oke? Kalau ditanya apakah cintanya besar kepada kalian? Iya. Cinta kalian besar sama dia? Iya. Itu kalau dalam hal percintaan. Tapi kalau dalam hal pekerjaan, apakah itu worth it untuk dikerjakan? Iya. Walaupun kalian merasa kali ini kok penuh emosional banget ini keadaannya. Gitu. Tapi seenggak-enggaknya
itu bisa jadi apa ya, bahan pertimbangan aja untuk kalian deh. Dan bahan untuk hati-hati, untuk waspada. Karena saya tadi bilang bahwa ada yang nggak suka terus menggunakan your dark secret untuk dibalikin ke kalian dan membuat kalian tidak nyaman. Padahal pada saat ini sebenarnya kalian dalam posisi yang enak, cinta yang besar, apapun yang kalian lakukan juga itu worth it untuk dilakukan, tapi menjadi hal yang tidak menyenangkan untuk dilakukan karena ada hal-hal lain di balik itu. Gunakan intuisi kalian sekali lagi. Ada Six of Cups. Ini pilihan hidup ya. Pilihan kalian untuk meneruskan ini atau tidak. Ada bagian-bagian di mana hal yang harusnya kalian nggak lakukan, kalian lakukan. Hal yang harusnya kalian lakukan malah nggak dilakukan. Gimana ya? Bingung saya ngomongnya. Terbolak-balik gitu. Karena memang tadi emosionalnya itu yang sedang diuji. Bukan cuma kalian aja ya, Scorpio. Beberapa bacaan sebelumnya dari zodiak-zodiak lain juga rata-rata mirip begitu. Nah, karena kalian punya elemen air, Scorpio, itu berpengaruh biasanya. Full moon di tanggal 22, ada super moon juga di tanggal 22, itu blood moon. Kemudian Mercury retrograde di 29 sampai 22 Juni, itu akan berpengaruh pada emosi kalian. Ya, jadi kalau memang itu yang terjadi, kalian udah tahu kan bahwa ini adalah fenomena alam yang mempengaruhi emosi. So, kalian berhati-hati aja dan kalian nggak terlalu cepat memutuskan sesuatu hingga jadi salah gitu. Maksudnya seperti itu. Ini hanya sebagai peringatan aja. So, kalaupun kalian melakukan hal-hal yang menurut kalian benar, dipikirin lagi ya. Atau kalian tidak melakukan satu hal karena menurut kalian itu tidak benar, kalian pikirin lagi juga. Karena mungkin itu emosi kalian yang berbicara, yang memutuskan. Intinya adalah sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengkomunikasikan sesuatu, pikirin lagi baik-baik. Jangan sampai salah ngomong, jangan sampai salah bertindak. Ya, my dear Scorpio. Lanjut dengan Ace of Pentacles-nya terbalik. Ada bagian-bagian di dalam kehidupan kalian di mana itu terlihat jungkir balik, terlihat tidak baik, terlihat tidak memberi kalian apa yang kalian inginkan. Terutama dalam hal karir. Sebenarnya yang kalian punya sekarang bagus, tapi karena banyak hal yang berpengaruh di sekelilingnya, itu mempengaruhi sehingga itu jadi kurang enak untuk kalian. Mungkin orang-orang yang bekerja bersama kalian, mungkin situasinya, atasan, bawahan, sesama pekerja, bisa orang, bisa situasinya. Itu yang terjadi dan itu yang juga mempengaruhi emosi kalian. Kemudian ada The Empress yang terbalik. Kalian merasa tidak cukup punya power atau kekuatan untuk ngeyel. Biasanya kalau The Empress yang muncul itu ada indikasi ngeyel. Ngeyel itu dalam arti eager. Susah pakai bahasa Indonesianya apa ya? Kekeh juga bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Sunda. Kekeh, ngeyel, eager, ini bahasa yang bukan bahasa Indonesia baku nih yang saya pakai. Saya lagi bingung pakai bahasa Indonesia yang baku apa. Gigih, gigih, oke. Tapi karena ini terbalik, jadi kalian kurang gigih untuk mengusahakan ini gitu. Apalagi emosi kalian yang sedang diuji ya. Jadi ya balik lagi aja deh, kalian sudah mengetahui bahwa ini memang sesuatu yang harus kalian lalui pada saat si Mercury retrograde-nya lagi ada gitu lah dalam periode itu. Jadi ya udah, kalau lagi kurang bersemangat atau kurang gigih, ya balikin lagi deh.
cari jalan. Karena terus terang itu juga mempengaruhi saya, walaupun ini retrograde-nya masih mungkin masih minggu depan ya, tapi sayanya aja udah terpengaruh. Saya pikir saya juga karena air saya juga kuat sih ya. Jadi ngaruh buat saya gitu. Dan saya tahu untuk elemen air juga seperti kalian juga akan berpengaruh. Nah, karena sudah tahu bahwa akan ada fenomena kayak gitu, ya udah siap-siap aja dan saya memutuskan untuk menyibukkan diri saya. Itu kalau saya. Sekarang untuk kalian yang Scorpio, saya kembalikan lagi. Mungkin kalian bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu menyibukkan diri aja, lakukan aja, tapi hati-hati juga dalam melakukan berbagai hal yang sekarang kalian lakukan, itu pekerjaan atau apapun itu, hati-hati aja gitu. Oke, lanjut dengan Two of Pentacles. Ya, situasinya memang masih 50-50, masih juggling, masih menimbang-nimbang apakah ini benar untuk diteruskan atau tidak dalam situasi apapun itu, percintaan maupun juga karir, bisnis, dan keuangan. Tapi sebenarnya itu seimbang kok. Untuk kalian yang Scorpio itu cukup seimbang dan cukup banyak hasil yang akan diraih, dengan catatan karena kalian sudah tahu emosi sedang diuji di sini, ya itu kalian pertimbangkan aja bahwa iya, come on, itu memang bagian dari hidup yang harus dijalani. Jalani aja, oke? Sih, the strength-nya terbalik. Kalian rasa hopeless atau nggak berdaya dengan situasi sekarang, situasi yang kalian hadapi, terutama nanti menjelang Mercury retrograde. Sekarang aja udah berasa. Ya, saya tahu tidak semua. Ada yang bilang enggak kok, saya biasa-biasa aja. Oke, that's good kalau biasa-biasa aja. Tapi kalau orang yang nggak punya rasa sesuatu yang ingin ditanyakan atau ingin dilihat, nggak akan ngelihat readingan tarot biasanya, karena lagi seneng gitu kan. Cuma kalau yang saya lihat ini, yang saya rasakan juga bahwa kalian yang Scorpio itu dalam masa yang benar-benar kayak hopeless, kayak nggak punya kekuatan sih. The Strength adalah kartu yang berbicara tentang kalian lagi kuat dalam menghadapi segala sesuatu, but ini terbalik. So, kebalikannya, kalian harus mengembalikan lagi your power. Ya, kembalikan lagi your power back. So, jangan putus asa. Oke, untuk kalian yang Scorpio, saya ambil satu row lagi deh, please. This is for my dear friend. This is the one. Satu. Oke. Oke, plus pesan selanjutnya ya. Pesan selanjutnya untuk kalian yang Scorpio. Oh, oke. Thank you. Satu lagi aja, please. Oke. Ada Knight of Pentacles. Usahakan lagi apa yang bisa kalian usahakan. Oke, bergerak lagi, move. Banyak hal yang di depan yang harus kalian kejar. Kalian nggak tahu itu akan berpengaruh ke masa depan kalian. Kalian nggak yakin itu pada saat ini, pada saat kalian menonton ini, atau emang udah perasaannya dari kemarin. Tapi pesennya tetap maju ya, tetap berusaha. King of Cups-nya terbalik. Mungkin kalian tidak suka berada dalam posisi yang sekarang. Tapi please, untuk kalian yang Scorpio, kalaupun rasanya nggak enak, tapi harus tetap dilaksanakan, ya udah dilakuin aja, asal hati-hati aja. Kalian toh tahu bahwa segala sesuatunya ini sedang seperti ini terjadinya, ya udah. Pada akhirnya ada Five of Sword. Five of Sword berarti kalian tetap menjadi pemenangnya nanti. Tetap kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walaupun pertarungannya harus habis-habisan, Scorpio. Ada the Fool yang terbalik. Nggak
akan membuat kalian kembali ke titik nol, tapi kalian sudah di tengah, seenggak-enggaknya bisa diteruskan. Oke, saya akan lanjut dengan Good Tarot. Kalian saya beri kesempatan untuk bertanya, sementara saya shuffle kartunya, kalian bertanya, dan pertanyaannya akan saya jawab iya atau tidak. Bisa atau tidak dilaksanakan, saya buka Good Tarotnya. Oke. Thank you, this is for my dear friend. Sorry. Sorry. Thank you. Oke. Apapun pertanyaan kalian yang ada di benak kalian, jawabannya ya. Bisa dilakukan, silahkan dilakukan. Ada 7 of Water, banyak pilihan. Banyak yang bisa kalian kerjakan. Oke, hati-hati aja. 4 of Water, ada satu hal yang dari sekian banyak hal, ada satu hal yang bisa kalian usahakan, upayakan, karena itu akan jauh lebih baik dari yang lainnya. Walaupun banyak pilihan, pilih aja salah satu. Ada 3 of Earth. Oke, wow. Walaupun yang kalian inginkan itu terlihat mustahil, susah memang. Sorry, saya harus bilang susah untuk dicapai, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, tapi memang agak susah. Dibutuhkan, ada Queen of Air. Ini dia. Buat saya Air itu bicara tentang emosional, dan Queen of Air adalah Queen yang paling emosional di antara yang lain. But kalau lihat di sebelahnya adalah burung hantu, itu lambang ilmu pengetahuan. So mungkin research, gunakan teknologi dengan baik untuk mencapai apa yang kalian inginkan itu. Padahal pada saat Merkuri retrograde biasanya teknologi juga lagi error. Biasanya gadget juga lagi error. Banyak yang error. Jadi kalau misalnya ada beberapa email yang tidak terkirim, something like that, pokoknya yang berbicara tentang teknologi, yaitu fenomena alamnya mempengaruhi itu semua. Kelihatannya mustahil atau aneh ya, tapi saya juga tidak tahu kenapa bisa terjadi demikian, tapi yang jelas selama Merkuri retrograde itulah yang terjadi. So, kalau kalian memang tergantung banget sama teknologi, ya dicek lagi, siapa tahu ada yang error di situ selama si Merkuri ini lagi retrograde ya. Oke, retrograde itu artinya mundur. Jadi kan biasanya circle-nya itu maju ya, perputaran dari planet Merkurius itu maju, tapi ini terlihat kayaknya mundur. Lucu ya. Cuma terlihat sih, sebenarnya enggak, sebenarnya tetap maju, cuma terlihatnya mundur. Itu yang namanya Merkuri retrograde, dan itu berpengaruh dengan gadget, teknologi, komunikasi, seperti itu. Oke. Ada Page of Earth. Jika kalian menunggu sesuatu, menunggu kabar, menunggu kabar baik atau hal-hal baik yang akan datang, iya itu datang, makanya saya bilang iya bisa dilaksanakan karena ada mungkin bantuan, mungkin masukan dari orang-orang yang berpengaruh dan menjadikan apa yang kalian inginkan itu menjadi kenyataan. Cuma iya susah dilaksanakan karena memang situasinya lagi nggak menentu, itu aja sih. Oke, untuk kalian selanjutnya saya pakai beberapa oracle card. Ini ada yang baru, namanya apa ya? Angel Prayers. Angel Prayers. Yang ini Archangel Message. Oke. Yang ini juga Angel Message. Self healing, apa yang perlu di healing dari kalian. Life purpose.
Oh wow. Dan satu lagi Monology Oracle card. Oke. Loved one in heaven. Untuk kalian Scorpio yang punya seseorang yang kalian cintai dan sudah meninggal, mungkin ini pesannya untuk kalian. Sending prayer aja untuk mereka. But mereka baik-baik saja dan mungkin ini pesannya untuk kalian jika memang ada yang your loved one udah meninggal, kayak kalau saya 7 tahun yang lalu, sepertinya 7 tahun yang lalu ya, bapak saya meninggal. Tapi kan saya bukan Scorpio dan saya nggak punya Scorpio di chart hidup saya yang pengaruh banget gitu, kayak moonnya, ascendannya gitu, nggak ada sih. Cuma ya untuk kalian aja ini. Career transition dari Archangel Samuel. Your life purpose is triggering a blessed career change. Yang memutuskan untuk berganti karir pada saat-saat ini ya, saya bilang sih pikirin lagi aja. Tapi possible atau enggak? Possible. Mungkin aja itu bagian dari pertanyaan kalian, possible sih. Possible aja dilakukan. Cuma ya memang agak susah untuk dilakukan karena satu dan lain hal, karena situasinya aja. Dari Archangel Uriel, your emotion are healing. Your emotion sih, bicara tentang emosi. Which enable you to open to greater love. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Ini bicara tentang emosi yang akhirnya sembuh dan membuat kalian menuju ke cinta yang besar. It's amazing karena pertama bicara tentang the true love. Jadi mungkin masih ada akar pahit di dalam diri kalian, masih ada kepahitan, masih ada dendam, masih ada sakit hati. Tolong itu diilangin dulu untuk dapat the greatest love atau the true love atau apapun itu yang baik-baik, yang besar-besar, yang cinta kasih untuk kalian, my dear Scorpio. Rilis aja angernya, kemarahan, apapun itu yang ada dalam diri kalian, ilangin. Apa yang perlu disembuhkan dari kalian? Hole in the soul. Ada lubang sih, ini berhubungan dengan kartu yang sebelumnya dan kartu yang sebelumnya. Ini selalunya kartunya nyambung. Hole in the soul. Ada lubang di dalam jiwa kalian yang mungkin berisi akar pahit, kepahitan, kemarahan, sakit hati. Apalagi itu semua yang perlu di-healing dari kalian, my dear Scorpio. Kalau masih ada itu, ya jangan di-keep ya yang kayak gitu. Itu bikin hidup kalian juga nggak nyaman. Lanjut dengan animals. You understand animals, communicate with them intuitively, trust your inner guidance as the animal are part of your life work. Untuk kalian yang cinta sama binatang, mungkin ini ada hubungannya dengan kalian. Kalau saya suka kucing, saya suka anjing juga, saya suka kucing, saya suka. Tapi karena di sini nggak bisa miara, ya ada kucing yang berkeliaran di sini dan satu kompleks ini memelihara kucing itu bersama-sama. Anyway itu hanya intermezzo aja. Tapi untuk kalian yang menyukai binatang, mungkin ada pesan yang bisa diambil di sini. Lanjut dengan new romantic cycle begins. Cinta yang tadi itu, cinta yang besar, true love itu balik lagi ke situ. Dimulai dengan true love dan ditutup juga dengan cinta, new romantic love begins. Intinya adalah untuk kalian yang Scorpio, semua ini harus berdasarkan cinta. Apapun yang kalian lakukan untuk karir kalian, untuk hidup kalian, itu harus dengan cinta. Nggak usah ada akar pahit, nggak usah ada kepahitan di dalam diri kalian. Hole in the soul tadi. Hole in the soul-nya tuh isinya biasanya yang jelek-jelek ya.
Karena kalau enggak perlu ada hole, tidak perlu ada lubang di dalam soul kalian. Soul-nya tertutup dengan cinta, dengan kebaikan, dengan kepositifan. Kalau ada lubang berarti itu celah untuk sebuah kepahitan, sebuah keburukan, sebuah negatif things yang ada di situ gitu. So, tutup lagi itu lubangnya dengan cinta. Apapun yang kalian lakukan, lakukanlah dengan cinta. Karena bagaimanapun cinta menjadi dasar dari kehidupan manusia, sehingga segalanya bisa menjadi jauh lebih baik. Begitu ya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan hari ini untuk kalian yang Scorpio. Saya berharap yang baik-baik untuk kalian, yang positif semua untuk kalian. Tetaplah bersemangat dalam menghadapi kehidupan, ya, apapun yang terjadi. Hadapi itu semua dengan hati lapang. Tidak perlu ada lubang di dalam jiwa kalian. Tutupi itu dengan cinta. Tetaplah berbahagia, Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam light, angel, and love. Bye now.